Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Meni Oslim, mahasiswa RPLPLB 2025 dengan NIM 25003-256, mata kuliah Perkembangan Anak dengan dosen pengampu Bapak Setia Budi. Baiklah, saya akan memaparkan materi sedikit tentang konsep dasar pediatri. Apa sebenarnya pediatri itu? Pediatri merupakan cabang ilmu kedokteran yang berkaitan dengan perawatan bayi, anak-anak, serta remaja dari sejak lahir hingga usia 18 tahun. Menurut tujuan holistiknya, tidak hanya pediatri tidak hanya menyembuhkan penyakit, tetapi juga memantau kesehatan fisik, mental, serta emosional anak. Selanjutnya, anak memiliki karakteristik karakteristik unik dalam pediatri yang membedakannya dari orang dewasa. Yang pertama dari segi fisiologisnya, di mana anak akan mengalami laju metabolisme lebih tinggi. Selanjutnya dari segi imunologis, anak akan memiliki sistem kekebalan tubuh yang berkembang. Namun pada tahap ini anak akan mengalami rentan dengan infeksi. Lalu selanjutnya dari segi anatomis, di mana anak akan mengalami proporsi tubuh yang berbeda. Misalnya saja ukuran kepala bayi lebih besar dan selanjutnya dari segi psikologis, di mana kemampuan kognitif dan emosinya akan terus berubah dan berkembang. Dari segi pertumbuhan dan perkembangan, untuk segi pertumbuhannya, di mana perubahannya akan bersifat kuantitatif, misalnya saja berat badan, tinggi badan, serta rentang kepalanya. Sedangkan untuk perkembangannya, perubahan ini bersifat kualitatif, seperti motorik kasar dan halus, proses bahasa dan bicara, serta sosial emosionalnya. Selanjutnya, pada tahap neonatus dan bayi di usia 0 sampai 1 tahun, pada fase ini merupakan fase kritis pertumbuhan, di mana ASI sangat krusial untuk anak di usia bayi ini. Ada 3 poin yang penting. Yang pertama, neonatus di usia 0 sampai 28 hari, di mana adanya adaptasi kehidupan di luar rahim. Yang kedua yaitu bayi atau di usia 1 bulan sampai 1 tahun, anak akan mulai mengalami perkembangan berguling, duduk, merangkak hingga berdiri. Serta pada usia ini bayi akan lebih percaya bahwa kebutuhannya akan dipenuhi oleh orang tuanya. Selanjutnya di usia 1 sampai 6 tahun yang biasa dikenal dengan toddler ataupun prasekolah. Pada tahap ini anak akan mulai berjalan lancar, berbicara, dan melakukan sesuatu sendiri. Untuk usia 1 sampai 3 tahun atau toddler, anak akan fokus pada toilet training serta perkembangan motorik kasarnya. Sedangkan di usia 3 sampai 6 tahun atau prasekolah, anak akan mengalami perkembangan sosial yang lebih luas dan perkembangan bahasa yang lebih pesat. Selanjutnya, di usia sekolah dan remaja 6 sampai 18 tahun, untuk usia sekolah 6 sampai 12 tahun, anak akan fokus pada prestasi. Hubungan dengan teman akan semakin penting dan meluas, serta pertumbuhan fisik akan melambat sebelum pacu tumbuh remajanya. Selanjutnya di usia remaja 12 sampai 18 tahun, di mana anak akan mencari jati dirinya dan akan terjadi pubertas serta pertumbuhan fisik yang pesat. Selanjutnya untuk kebutuhan dasar tumbuh kembangnya yang biasa didengar seperti ASO, ASI, dan ASAH, di mana untuk perkembangan asuhnya, fisik atau biomedis, ini biasanya merupakan pemenuhan kebutuhan fisik seperti nutrisi, imunisasi, kebersihan diri, perkembangan, serta tempat tinggal. Untuk kebutuhan ASI atau emosi serta kasih sayangnya merupakan kebutuhan emosional untuk menciptakan rasa aman dan serta ikatan batin antara anak dan orang tua. Sedangkan ASI atau biasanya merupakan stimulasi mental dan
psikososial, di mana untuk mengembangkan kecerdasan, keterampilan, serta kreativitas anak. Selanjutnya, masalah kesehatan umum. Biasanya itu ada penyakit akut seperti ISPA, diare, serta demam. Sedangkan untuk masalah kronis dan tumbuh kembangnya merupakan kondisi jangka panjang atau gangguan pada saat proses perkembangan seperti malnutrisi, asma bronkial, serta keterlambatan bicara atau speech delay. Yang terakhir, peran tenaga kesehatan. Peran tenaga kesehatan sangat penting dan krusial untuk anak pada usia ini, di mana eh, dengan memberikan perawatan, seperti memberikan intervensi medis dan keperawatan yang aman serta efektif. Kedua, pendidik merupakan sebagai media edukasi kesehatan kepada orang tua tentang nutrisi dan perawatan anak di lingkungan rumah. Yang ketiga, ada advokat di mana berperan untuk melindungi anak-anak dan memastikan mereka mendapatkan pelayanan terbaik, serta konselor dengan memberikan dukungan emosional bagi keluarga. Sekian penjelasan sedikit materi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.